Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wa hadratal mukarramin, para guru, pengurus, khususnya Ketua DKM Mushol Al-Falah Bapak Hari Sahwono, beserta hadirin bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua bisa berkumpul di musola yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, guna untuk bersama-sama mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami setiap ilmu yang telah disyariatkan olehnya, sehingga kita benar-benar beruntung, bahagia, selamat dunia dan akhiratnya nanti, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jaka atau sebagian pengurus pada bulan yang lalu, bahwa karena ini momennya menjelang Ramadan, pada kesempatan kali ini kita tidak meneruskan kajian matan Ghoyatut Takrib, tetapi kita mengkaji terkait dengan tarhib Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Oleh karena itu saya pakai referensinya random dari berbagai kitab, dari beberapa kitab yang telah saya pelajari sebelumnya. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua masyayikh, khususnya para musonef kitab-kitab syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Fatihah tersebut memudahkan kita dalam memahami ilmu-ilmu yang telah disampaikan, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Tes 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini menikmati kehidupan, dan semoga Allah masih memberikan kesempatan kita semua untuk menjumpai bulan Ramadan, serta semoga doa kita pada malam nisfu Sya'ban kemarin dengan wasilah pembacaan surat Yasin yang kita niatkan, salah satunya semoga Allah memberikan kita semua umur yang panjang beserta barokah, semoga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak yang saya hormati, sebentar lagi kita tahu bahwa kita akan memasuki bulan Ramadan. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa hal yang dicintai oleh Allah terhadap hambanya yang mau memasuki bulan Ramadan, yang mau menjumpai bulan Ramadan? Yang pertama saya sampaikan, yang paling utama untuk menyambut Ramadan adalah faroh, senang, perasaan senang. Itu amalan yang luar biasa. Itu adalah termasuk amalan qalbi. Amalan qalbi, kembalinya kepada hati. Ketika mau masuk bulan Ramadan sebentar lagi ini, yang termasuk kebaikan luar biasa baik adalah senang akan masuk, akan menjumpai bulan
Ramadan. Makanya dalam kitab Duratun Nasihin itu disebutkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa senang, bahagia, riang gembira perasaannya dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Lantas kemudian perasaan kita sudah senang apa belum? Senang apa beban? Terutama Bapak Ketua DKM ini senang apa beban? Aduh, mau masuk bulan Ramadan banyak tanggungan, banyak kegiatan, banyak untuk mengatur jamaah, mengatur umat. Jadi gini Bapak, urusan perasaan itu ada kalanya datang sendiri. Ada kalanya di situ harus diusahakan. Ada orang yang di situ begitu mau masuk bulan Ramadan, perasaannya nggak tahu, pokoknya seneng gitu aja. Apakah mungkin dia punya amalan yang diistiqomai? Dia mempunyai sesuatu ibadah yang benar-benar dia tekuni. Sehingga wasilah ibadah tersebut, wasilah amalan tersebut Allah mencintainya dan menjadikan dia mau bertemu Ramadan itu perasaannya seneng. Pokoknya seneng. Dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Jadi tidak perlu menunggu, tidak perlu menantikan, mencari tahu apa sih fadilahnya Ramadan, apa sih fadilahnya berbuka puasa, apa sih fadilahnya sahur. Tidak perlu menunggu itu. Sudah mempunyai keimanan, akhirnya ketika apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dia gercep. Apa-apa yang dimuliakan, diagungkan, diistimewakan oleh Allah, ya dia ikut mengagungkan. Apa-apa yang disenangi oleh Allah, ya dia ikut senang. Tanpa kemudian mencari-cari, apa sih fadilahnya, apa sih manfaatnya, apa sih faidahnya. Nah, ini merupakan hamba yang imannya itu benar-benar kuat. Imannya itu benar-benar kuat, benar-benar tebal. Wah, ini mau bulan Ramadan nih. Allah memuliakan, Allah mengagungkan. Ya, senang. Senang. Senangnya memang karena Allah. Luar biasa. Ada yang perlu diusahakan. Belum ada nih perasaan senang biasa-biasa aja, ini gimana ini? Nah itu masalah itu. Atau bahkan perasaannya sama aja paling ya Ramadan seperti tahun kemarin. Atau bahkan di situ lebih berat. Aduh, ini kok kerjaan kok malah seperti ini mau masuk Ramadan. Nah, ini perlu diilmuni. Perlu diusahakan supaya senang dengan adanya ilmu. Oleh karena itu ibarat jualan itu jor-joran. Ibarat promosi itu diskon itu hampir 100% dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dan para ulama. Banyak sekali hadis, banyak sekali kalam ulama yang menjelaskan tentang keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Banyak sekali, wakil pokoknya Pak. Yang pada intinya ibadah apapun, kebaikan apapun yang ada di bulan Ramadan pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, dengan berbagai macam promosinya. Berbuka ya ada pahalanya, ngasih buka ada pahalanya, tidur pun juga tidur ada pahala khusus. Naumus shaim ibadah yang ketika memang dia punya perasaan, punya keyakinan daripada tidak tidur malah neko-neko, daripada tidak tidur malah komentar di WA yang aneh-aneh, kalau tidak tidur malah buka Facebook, buka YouTube, buka TikTok, nggak karuan jadinya, mending
tidur sebelumnya baca doa, bangun tidur juga baca doa. Itu naumus shaim sangat luar biasa promosi yang dikasihkan oleh Allah. Barang siapa yang menjalankan ibadah sunnah, maka pahalanya adalah pahala ibadah wajib. Kebaikan yang tidak bersifat wajib, itu pahalanya amalan ibadah wajib. Menatakan seperti ini, kalau di bulan Ramadan, pahalanya pahala wajib. Apalagi melakukan ibadah yang bersifat wajib, memberikan nafkah kepada istri atau keluarga, menjalankan sholat 5 waktu, apalagi menjalankan puasa Ramadannya, jelas wajib. Itu dibalas oleh Allah 70 kali lipat ibadah wajib yang selain itu. Itu kan promosi yang luar biasa. Banyak sekali Bapak dalam urusan promosi-promosi yang telah dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan Ramadan. Tapi tadi tetap yang paling utama adalah orang yang tidak menghiraukan itu. Yang dihiraukan hanya ini perintahnya Allah. Allah merintah apa di Ramadan? Puasa, ya udah jalankan puasa karena Allah. Allah merintah apa? Mempercepat berbuka selama itu sudah yakin berbuka karena Allah. Allah memerintahkan apa lagi? Oh, takhirus sahur, mengakhirkan sahur selama tidak terlalu mepet dengan waktu subuh atau waktu fajar. Kalau di dalam kitabnya kiranya 50 ayat sebelum masuk waktu fajar itu kita sudah imsak, sunnahnya gitu. Atau kalau dimenitkan ya antara 10 sampai 15 menit. Itu waktu yang di situ sebaiknya sudah tidak makan dan minum. Oh itu karena perintah Allah. Semuanya karena perintah Allah. Seneng lah ini. Ketika melakukan seperti itu, pengalaman yang telah diamalkan oleh para wali-walinya Allah. Ada nama kitab Al-Hikam. Mesti bapak-bapak banyak yang tahu kitab Al-Hikam. Syekh Athaillah Ibnu Syekh Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Itu kitab Al-Hikam tersebut ada syarahnya yang namanya Iqadul Himam. Di dalam kitab tersebut diterangkan seperti ini. Kita langsung masukkan dalam urusan Ramadan. Siapa yang memohon ampun akan diampuni. Siapa yang meminta sesuatu akan dikabulkan. Terus kemudian tadi bidadari sudah menanti. Loh. Bidadari sudah menanti. Sampai segitunya Allah mempromosikan tentang Ramadan sampai segitunya. Tapi bukan berarti ketika Allah Rasulullah menyampaikan manfaat faedah ini kita berfokusnya pada itu. Wah, bidadari dapat nih. Celengan nih nanti di akhirat. Masa ada bidadari di neraka? Oh, saya sudah dapat jatah bidadari. Masuknya pasti di surga. Wah, ini dapat celengan nih. Taman surga atau gedung surga, istana surga pada waktu Ramadan dulu. Bukan itu. Ketika pada waktu ibadah, pada waktu mengamalkan itu bukan itu yang difokuskan, bukan itu. Itu adalah untuk menggambarkan di dalam hati kita bahwa Allah itu maha pemurah. Allah itu maha zat yang memberikan apresiasi kepada hambanya yang mau beribadah kepadanya. Kalau kita sudah mendengar fadilah-fadilah itu, manfaat-manfaat tersebut, keistimewaan tersebut, sudah terpantik, sudah memiliki perasaan senang, waktu melakukan, fokuslah pada zat yang nanti akan memberikan manfaat, zat yang akan memberikan faidah, zat yang memberikan keistimewaan. Oleh karena itu, dawuh di dalam kitab Syarhul Hikam, Iqadul Himam itu,
Beliau menyebutkan seperti ini. Wa in kana la budda minad du'ai falyakun du'auka ubudiyatan. Jika memang doa itu harus kalian panjatkan, maka sebaiknya doa kalian itu bentuk penghambaan diri. Bukan fokus nanti dikasih apa, tapi bentuk penghambaan diri. Pada waktu bulan Ramadan, meminta ridhonya, meminta surganya, meminta semoga dijauhkan dari api neraka, meminta jodoh bagi yang belum berjodoh, umpama. Lu ada, Pak? Oh, ada. Lu umpama. Lu Kak Oh, belum 3 kali. Lanjut, mau masih muda, gagah, perkasa kok. Nah, itu bentuk penghambaan diri yang artinya Allah ini sudah memerintahkan, Allah sampai mempromosikan yang sangat murah seperti itu, masa saya sebagai hamba tidak tahu diri, tidak sadar diri. Pada waktu berdoa, apapun itu bentuk doanya, adalah bentuk penghambaan bahwa kita itu benar-benar hamba yang tidak bisa apa-apa, cuma bisa curhat. Bahasanya cuma bisa curhat atau bisanya munajat. Ya Allah, semoga tahun depan usaha saya yang ini bisa sukses. Itu ketika mengucapkan seperti itu berarti bukti bahwasanya diri kita itu tidak bisa apa kecuali Allah yang mentakdirkan. Seperti itu terus. Bukan berpikir tadi Allah sudah katanya kalau berdoa pasti dikabulkan. Enggak itu yang dikejar. Yang dikejar adalah penghambaan, penyadaran diri kita, kemudian berserah diri, terserah Allah. Gimana keputusannya. Fa in tarokta al-hududo subta alaikal hudud. Subat alaikal hudud. Ketika kalian meninggalkan atau sudah tidak berpikir nanti manfaat apa yang dikasih Allah, faedah apa yang dikasih Allah, imbalan apa yang dikasih Allah. Ketika sudah tidak berpikir seperti justru Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang tidak bahen-bahen, yang luar biasa, bahkan tidak kita sangka. Loh, seperti itu. Luar biasanya dalam berdoa. Begitu juga dalam berzikir. Begitu juga dalam berzikir nanti pada waktu Ramadan. Allah memerintahkan ini, Allah menganjurkan ini. Faedahnya seperti ini, manfaatnya seperti itu. Wah, luar biasa Allah ya memberikan sampai segitunya kepada hambanya yang maha bermaksiat itu sampai segitunya. Umpama seperti itu. Nah, pada waktu berzikir, ya udah. Fokus terhadap zikirnya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyambut Ramadan ini amalan yang terbaik pertama adalah seneng. Seneng itu ada kalanya orangnya itu memang sudah otomatis karena mungkin dia sudah terbiasa dalam kebaikan dan diridhoi pada waktu itu oleh Allah. Ada kalanya diusahakan dengan cara tadi, diilmuni. Oh, fadilahnya Ramadan seperti ini, fadilahnya Ramadan seperti ini, fadilahnya Ramadan seperti ini. Nah. Kemudian senengnya itu memang seneng karena Allah. Bukan seneng karena duniawi. Kalau senengnya karena duniawi repot. Berarti belum seneng-seneng itu. Contohnya gini, wah Ramadan ini dapat THR ini. Ya ini pengurus masjid ini dapat THR ini, musola ya, dapat THR umpama kok namanya umpama kok, lumayan lah gampangannya gitu. Wah ini Ramadan ini, apa namanya, mana sih yang pemilik roti gabin itu mana sih? Roti gabin ini laris ini, wah Ramadan ini, gojekan itu tambah rame ini. Lalu senengnya karena itu ya belum masuk tadi. Belum masuk haramallahu jasadahu alan niron, belum masuk. Wong senengnya itu karena
Allah karena maha dahsyatnya Allah memberikan keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Yaitu yang ketiga, jangan sampai tidak senang. Jangan sampai tidak senang. Makanya di dalam kitab Fathul Alam itu hati-hati bagi orang-orang yang belum tahu menau. Jangan sampai antipati dengan bulan Ramadan. Disebutkan contohnya Ramadhanu Maridho. Bulan Ramadan adalah bulan penyakit. Karena Ramadan lambung kambuh. Karena Ramadan kalau kerja lemes. Ya kan, gitu kan? Yang jadi bos, waduh Ramadan mikir THR. Loh, ya kan gitu Pak ya? Itu jangan sampai punya perasaan seperti itu, harus dilatih. Karena apa Pak? Ramadan itu syiarun min sya'airillah. Ramadan itu salah satu syiarnya agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar itu apa? Lambang. Identitas. Begitu kita mendengar kata-kata Ramadan, pasti agama Islam. Begitu kita mendengar masjid, itu juga syiarnya Allah, agama Islam. Begitu kita mendengar ulama, waliullah, agama Islam. Itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Sulamut Taufik, wa minha ay minal wajibatil qalbiyah ta'dimu sya'airillah. Di antara kewajiban hati adalah memuliakan, mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah. Lantas wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka sesungguhnya itu adalah termasuk ketakwaan hati. Dan ibadah hati itu adalah ibadah yang paling utama. Nah, itu kita jangan sampai keluar kata-kata yang seperti tadi. Wah, Ramadan ini pengurus DKM ini tambah kerjaan aja sih. Umpama seperti itu, Pak. Umpama seperti namanya manusiawi, tapi jangan sampai jadi manusiawi. Harus benar-benar jadi manusia. Jangan manusiawi dibuat alasan kita melakukan suatu hal yang kurang baik. Manusiawi loh. Kalau manusiawi itu berarti kita belum benar-benar menjadi manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bapak-bapak yang saya hormati, tadi perasaan senang, lantas kemudian karena sudah senang dengan Ramadan, akhirnya kan mencari tahu Allah mau memerintahkan apa kepada kita. Ini mumpung belum masuk bulan Ramadan. Ngapain nih? Sebelum bulan Ramadan itu amalannya atau apa yang dilakukan. Amalan itu jangan melulu terus kemudian diartikan wiridan, enggak gitu mulu Pak. Ya artinya action juga apalah selain wiridan. Ada suatu kisah yang masyhur, mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengarkan atau tahu tentang kisah ini. Di dalam kitab Irsyadul Ibad dikisahkan, langsung saya terjemahkan, dikisahkan dari sebagian ahlul ilmi. Beliau sungguh berkata, di antara mereka, di antara kami, itu ada seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Muhammad. Ini aktornya adalah Muhammad. Wa kana la yusolli illa qita'an. Si Muhammad ini jarang-jarang sholat. Otomatis jarang-jarang ke mushola. Illa qita'an. Selama berbulan-bulan itu jarang-jarang sholat. Fa idza dakhala syahrul Ramadan zayyana nafsahu bisyabil fakhirah wattib. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, dia menghiasi dirinya dengan baju yang terbaik dan dengan wangian. Dengan baju yang terbaik dan dengan wangian. Wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Lantas dia puasa, sholat dan mengqodoi sholatnya. Pokoknya berusaha mengqodoi sholatnya. Umpama disuruh saking banyaknya karena dia mampu ya duhur,
dilakukan 2 kali, yang satu yang wajib pada waktu itu, satunya qadha, dan seterusnya semampunya. Faqultu lahu fi dzalik faqal, kemudian aku yang dimaksud adalah ahlul ilmi ini bertanya kepada Muhammad, ibarat Pak Yainya sinilah siapa, Ustadz Bahwani lah umpama. Lah, ini kok jarang sholat, kok tiba-tiba Ramadan kok sregep puasa, ya kan? Sregep sholat, bahkan sholatnya zuhur sampai berapa kali itu. Mengkodoi. Ditanya, loh kamu kok ngapain sih sampai seperti itu? Biasanya juga nggak nongol, gambarannya gitu. Faqala hadza syahrut taubah war rahmah wal barakah. Kemudian si Muhammad ini berkata, ini adalah bulan taubat, ini adalah bulan rahmat, ini adalah bulan barokah. Bulan taubat, kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti diampuni bagi yang sungguh-sungguh. Bulan rahmat, bulan kasih sayang Allah dan pasti dikasih sayangi bagi yang mau, dan bulan barokah, ditambah kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa Allahu ayatajawaza anni bifadlihi. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah aku lakukan di masa lampau dengan fadlnya Allah. Setelah itu mati. Setelah itu mati. Ini jangan diartikan, wah berarti kalau sregep puasa itu tanda-tanda mau mati. Enggak. Delalanya setelah itu mati atau wafat atau meninggal si Muhammad ini. Faro'aituhu fil manami, kemudian sebagai ahlul ilmi ini mimpi bertemu si Muhammad, faqultu lahu ma fa'alallahu bika, kemudian aku bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu wahai Muhammad? Qala ghafarali, Allah telah mengampuniku. Kalau sudah kata-kata ghafarali, Allah mengampuniku, berarti bersih li ajli hurmati syahri Ramadan. Karena apa? Wasilahnya apa? Perantaranya apa? Perantara menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Loh ini. Jadi yo seneng, yo action. Nah, nggak cuma seneng doang tanpa action. Lah ini bentukannya yang dilakukan oleh orang yang bernama Muhammad ini, actionnya dengan berpakaian yang terbaik, bahasana bisya bil fakhirah, pakaian kebanggaannya, dan wangi-wangian. Kalau dalam keterangan hadis yang lain, tidak hanya bentukan manusia yang seperti itu. Bahkan diterangkan surga, innal jannata la tatazayyanu minal hauli ilal hauli dukhuli syahri Ramadan. Sungguh surga itu juga berhias dari tahun ke tahun karena masuknya bulan Ramadan, dan seterusnya, hadisnya panjang. Dari kisah dan hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa perasaan senang ini harus kita ekspresikan. Kita melakukan sesuatu yang sekiranya ada perbaikan, baik secara dohir maupun secara batin. Hatinya tadi ditata, senang Ramadan ini karena bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahir, secara dohir, action. Jadi umpama punya uang ya beli baju, umpama punya uang ya beli baju baru. Umpama di situ nggak begitu punya uang ya seadanya baju yang terbaik nanti dipakai. Pokoknya dipersiapkan. Memakai baju yang terbaik itu juga bisa termasuk kesunahan kalau niatnya memang untuk mengagungkan Allah dengan beribadah di waktu atau di tempat tertentu. Bukan terus kemudian harus lusuh, apalagi baunya nggak enak, itu bukan. Jadi baju yang terbaik dipersiapkan, sarung yang terbaik atau jubah yang terbaik dipersiapkan, wangi-wangian dipersiapkan, termasuk tempat ibadah yang ada di rumah dan tempat ibadah yang ada di umum, contohnya musola atau masjid. Alhamdulillah sudah ro'an, sudah itu ya termasuk.
Apa itu namanya? Amalan yang dilakukan si Muhammad ini. Tujuannya apa sih? Pada waktu menjelang Ramadan membersihkan untuk menghormati bulan Ramadan. Karena tahu ilmunya, bisa mengamalkan niatnya, yaitu pahala yang luar biasa. Tujuannya apa? Semoga di bulan Ramadan ini Allah meridhoi kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. RT RW, roan, membersihkan got, mencerahkan suasana dengan memasang lampu, ya nggak masalah. Wong seneng kok. Seneng, nggak masalah dipasang lampu supaya di situ padang, kesannya suasana Ramadannya itu terang, wong umum. Kata-kata seneng itu umum, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah bagian daripada action di bulan Ramadan. Setelah kemudian kita membersihkan secara dohir, kita rencanakan Bapak. Tadi kan kaidahnya kan tadi ya, apapun kebaikan pasti dilipat gandakan oleh Allah. Kita harus merencanakan. Kiranya apa ini yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan secara istiqomah. Karena khairul a'mal adwamuha au kama qol. Sebaik-baiknya amalan itu amalan yang langgeng. Al istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jangan sampai kita awal perseneleng 4, banternya luar biasa, kemudian baru berjalan 10 hari, kendur cuma 1 berjalannya. Harus di situ atau sebaiknya adalah secara kontinu. Yang kiranya mampu kita lakukan. Namanya orang kan berbeda-beda. Kesibukannya berbeda-beda. Kalau memang paling idealnya di kita, paling ideal loh Pak. Paling ideal. Ini paling ideal, saya berbicara paling ideal. Bukan berarti terus kemudian semuanya harus seperti itu. Paling ideal itu kerja itu selain di bulan Ramadan, hasilnya itu sebagai sangu atau bekal untuk fokus di bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan itu tidak ada selain beribadah yang sifatnya hablum minallah dan hablum minan nas yang masalah sedekah ataupun zakat. Itu paling ideal. Tapi bukan berarti atau bahkan suatu keniscayaan nggak mungkin orang seperti itu semua lah. Kalau orang kemudian kalau Ramadan nggak kerja, siapa yang jualan tempe? Siapa yang jualan ikan? Siapa yang jualan sayur? Maksud saya seperti ini, andaikan ada orang yang sudah diberikan kesempatan seperti itu, sudah yang pensiunan umpama, wah, punya kontrakan umpama, tambah tinggal nerima kan? Mbak Imang ada nggak? Oh Mbak Imang, masa itu pojok itu dari Keranggan. Beliau sudah pensiunan, punya kontrakan, ya kan? Wis dirinya diwakafkan di masjid katanya, akan sudah enak itu. Sudah enak tinggal fokus. Nah, itu di posisi yang seperti itu. Tapi contoh seperti Mama Pak Jaka, masih kerja. Kemudian cuti sebulan jadi dipecat. Cuti sebulan jadi dipecat, itu kan gitu. Yang penting ada peningkatan dalam urusan ibadah. Yang penting ada bedanya daripada bulan-bulan yang lain. Mau ngamalin apa nih? Mau ngamalin apa? Yang wajib jelas. Kemudian yang sunah-sunah ini yang mana? Tetapi dalam praktek yang ada diterangkan dalam suatu kaidah, iktina usyari bin nawahi fauqa tina'i bil awamiri. Perhatian syari adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan Rasulullah. Dengan larangan-larangan, keharaman-keharaman, itu melebihi perhatian syari dengan perintah-perintah atau anjuran-anjuran. Yang artinya, kita jangan cuma fokus dengan perkara yang wajib dan sunnah, tapi juga harus waspada dengan perkara yang haram ataupun makruh, utamanya yang haram. Oleh karena itu banyak sekali hadis menerangkan
Kaming so'imin, banyak orang yang puasa, yang didapatkan hanyalah lapar dan minum atau haus. Soalnya apa? Soalnya dia tidak bisa mencegah anggota tubuhnya dari praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menggugurkan kewajiban, tetap ada manfaatnya. Menggugurkan kewajiban, dia tidak wajib untuk mengqadai, tetapi tidak dapat ruhnya puasa. Sehingga pribadinya setelah keluar dari bulan Ramadan masih biasa-biasa seperti itu saja, nggak ada perkembangan, nggak ada peningkatan. Oleh karena itu, selain kita nantinya sunah-sunah ini kita perhatikan, masalah yang larangan-larangan ini itu harus benar-benar kita perhatikan. Pada waktu selain bulan Ramadan itu kita gampang bermaksiat ketika apa? Buka WA umpama. Oh, hati-hati. Oh, berarti harus hati-hati. Jangan sampai mudah terpancing untuk memberikan komentar yang memancing. Pada waktu buka Facebook umpama, hati-hati nyekrol. Kalau ada yang aneh-aneh, jangan sampai di situ mandek. Kan repot itu. Jangan sampai mandek atau berhenti. Jadi kan harus waspada. Nah, itu memang apa namanya ya? Latihannya itu yang paling utama adalah itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala prakteknya banyak melaksanakan sunnah selain yang wajib. Supaya apa? Supaya menghindarkan fokus pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik. Fokusnya dengan hal-hal yang baik. Karena diri kita kalau kita tidak sibukkan dengan perkara yang positif, maka larinya ke perkara yang negatif. Utamanya di bulan Ramadan. Kita pada waktu awal Ramadan niatnya kalau menurut mazhab Syafi'i adalah setiap malam harus niat, ya kan? Setiap malam harus niat. Apa itu somawutin dan seterusnya itu. Ketika pada waktu malamnya kok tidak niat sampai di situ fajar, maka dia tidak dianggap puasa menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Maliki, urusan niat cukup di awal. Diniatkan 30 hari. 30 hari. Makanya pada waktu awal puasa itu ada anjuran dari para ulama taklidan lil imami Malik. Mengikuti mazhabnya Imam Malik, kita niatkan puasa sebulan penuh. Selain itu ya, karena umpama kita sudah bermadzhabkan Syafi'i, amalan kita ya setiap malamnya kita tetap niat. Andekan suatu saat karena mungkin sesuatu lantas nggak niat pada waktu malam hari sampai waktu fajar datang, kita pas pada waktu awal sudah mengikuti madzhabnya Imam Malik, tidak masalah. Artinya tetap berjalan, tetap puasa kita pada waktu itu sah dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kacamata fikih. Apakah di situ traweh, kemudian witir, yang wajib-wajib dulu, beliau Imam Al-Hadid itu menerangkan seperti ini. Dalam urusan wiridan atau dzikiran, antuhiddahu biwaktin au tuhsyirahu bi'adatin. Batasilah dengan waktu atau batasilah dengan hitungan. Beliau menerangkan pada waktu-waktu tertentu ketika ada anjuran ibadah tertentu, maka ibadah itu yang sebaiknya dilakukan. Jangan ibadah yang mutlak. Contoh, ada qobliyah ba'diyah, yaitu yang dilakukan. Ada tarawih dan witir setelah isya, yaitu yang dilakukan. Bukan terus kemudian setelah isya malah langsung membaca Al-Quran sampai lama. Jadi pada waktu malam tahajud itu yang dilakukan. Selebihnya itu terserah. Mau dikasih porsi Al-Quran silahkan, mau dikasih porsi istighfar silahkan,
mau dikasih porsi-porsi ibadah yang lain juga silahkan. Yang baik adalah tadi, waktu ini saya buat untuk baca Al-Quran. Waktu ini saya buat untuk istighfar. Waktu ini saya buat untuk sholat tahajud. Waktu inilah itu terus Pak. Secara kontinu 30 bulan yang sekiranya bisa kita lakukan. Andaikan malam tidak melakukan karena halangan, paginya kita qodoi. Sholat tahajud kan malam hari. Kadang kita kemudian terlalu mau pagi, akhirnya sudah lewat waktunya, maka ya kita qodoi nggak masalah, karena sunnah yang mempunyai waktu itu juga disunahkan untuk mengqodoi. Dan itu juga pernah dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Urusan makanan, apakah itu yang dibuat buka maupun yang dibuat sahur, dan makanan pada waktu Ramadan itu memang juga kita lebih usahakan untuk dihati-hati. Yang halal itulah yang kita makan. Ini ada faedah yang luar biasa. Diriwayatkan bahkan ini untuk orang yang mengasih buka puasa. Orang yang mengasih takjilan. Berapa kali pun. Man fattara shaiman fi syahri ramadhana min kasbi halalin. Barang siapa memberikan buka terhadap orang yang puasa di bulan Ramadan dari hasil pekerjaan yang halal. Sholat alaihil malaikatu layali ramadhana kullaha. Maka malaikat bersolawat untuknya, memohonkan ampun baginya setiap malam bulan Ramadan. Loh. Tapi tadi, ini berapapun loh Pak, nggak harus sebulan terus memberikan takjil. Nah kalau mampu ya monggo. Nah kalau nggak mampu yang penting pernah. Bahkan dalam hadis yang lain para sahabat wadul atau tanya kepada Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi, kita nggak semuanya punya uang, punya makanan, punya minuman enak untuk dikasih buat orang yang berbuka. Loh, satu tegukan airku juga nggak masalah. Satu biji kurma juga nggak masalah. Artinya apa? Semampunya. Wasofahahu Jibrilu alaihi salam Lailatul Qadri. Malaikat Jibril menyalami musofahah pada malam Lailatul Qadar. Biwasilati memberikan buka terhadap orang yang berpuasa, kita disalami oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Wa man sofahahu Jibrilu alaihi salam yariqu qalbuhu wa taksuru dumu'uhu. Dan barang siapa telah disalami malaikat Jibril alaihi salam, hatinya menjadi lembut. Loh. Hatinya menjadi lembut. Wa taksuru dumu'uhu. Air matanya menetes dengan deras. Enggak tahu karena apa tiba-tiba terenyuh. Pernah apa enggak Pak seperti itu? Ya bukan karena hutang, bukan karena urusan rumah tangga, bukan karena urusan kerjaan. Pokoknya tiba-tiba ya Allah, enak rasanya. Nikmat rasanya. Lah itu. Lailatul Qadar ya kayak itu. Lailatul Qadar ya seperti itu. Makanya kadang satu orang, wah malam 21. Orang yang lain malam 23. Yang lainnya 25, 27. Loh, mungkin juga berbeda-beda bagi orang yang berbeda-beda. Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala wong Lailatul Qadar kan malam pentakdiran. Enggak tahu, wallahu alam. Kita benarnya itu pada waktu malam yang apa? Kita enggak tahu, cuma tahu tanda-tandanya malamnya tenang, anginnya enggak terlalu banter, yang enggak hujan, pokoknya langitnya cerah dan lain sebagainya. Walhasil itu adalah proses daripada memberikan berbuka terhadap orang yang berpuasa dari hasil pekerjaan yang halal. Kemudian ada pertanyaan, wah ini pekerjaanku itu halal apa enggak? Kata ulama ini boleh, kata ulama yang lain syubhat.
Ada apa enggak seperti itu, Pak? Mungkin ada ya. Memang zaman sekarang itu kan sudah sangat jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW waktunya. Kalau dulu zaman baginda Nabi langsung tanya kanjeng Nabi, ini halal apa tidak halal? Jelas. Nah, begitu setelah kemudian era sahabat, tabi'in, tabi'in, kemudian ulama terus sampai sekarang, permasalahannya itu secara ilustrasi, secara penggambaran tidak plek sama seperti zamannya Kanjeng Nabi, tetapi tetap ada jawaban dari apa yang telah disampaikan Kanjeng Nabi. Butuh ijtihad. Lah ijtihad itu rentan perbedaan antar ulama. Terawih beda, ya kan? Terawih beda. Sampai witir loh, itu padahal masih di zamannya Kanjeng Nabi antara Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur, kalau Sayyidina Umar nanti pada waktu akhir sholat malam. Sampai berbeda, tapi ada kronologinya sendiri-sendiri. Yang dimana ketika kita menyikapi perbedaan seperti itu, maka urusan tadi masalah pekerjaan, masalah makanan, diterangkan di dalam kitab Ar-Ruzan seperti ini. Wa ka'annahu yarji'u li himmatil akhid fa in akhadahu biquwatin annahu halalun lam yadurruhu li annahu himmatul insan taqlibul a'yan wa in akhadahu bisyaki wa taraddud darruhu. Semuanya dikembalikan kepada keyakinannya. Kalau ada sesuatu, contoh ini halal enggak ya? Enggak ada alamat-alamat, enggak ada tanda, enggak ada tanda-tanda yang di situ kuat mengatakan ini haram. Maka di situ ya udah yakin halal. Maka itu tidak membahayakan bagi yang mengambil. Bahkan di situ disebutkan li'anna himmatal insani taqlibul a'yan, karena keyakinan manusia dapat membalikkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Umpama ini benar-benar haram, umpama. Tapi karena dia tidak tahu secara yakin ini perkara yang haram, karena tidak tahu, tapi dia yakin ini perkara yang halal, maka ini hukumnya halal. Loh, beda halnya kalau sudah karuannya haram. Bedanya kalau sudah ada tanda-tanda kuat ini haram, itu beda lagi. Dan ulama juga mengatakan haram semua. Ya, sekarang kita dihadapkan ulama ini mengatakan iya, ulama ini mengatakan tidak. Kita di posisi ini ngikuti siapa? Yakin aja, halal. Ya udah halal. Tapi ya tetap minta petunjuk kepada Allah yang terbaik pada waktu ihdinas siratal mustaqim. Sampai nanti disalami oleh malaikat Jibril. Termasuk praktek di dalam puasa, doa yang kiranya mustajab itu adalah doa ketika iftar. Doa ketika berbuka puasa. Bukan yang Allah malaka sumtu, beda lagi. Ini doa terserah dari yang berbuka itu. Jadi pada waktu berbuka, ketika sudah yakin berbuka, kan baiknya cepat untuk berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ditambah, ya Allahumma barik lana fima rozak, tanah waqina ada, benar, terus kemudian minum boleh, sambil tambah makan atau korma juga boleh. Setelah itu baca doa, Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wa ala rizkika aftortu. Itu setelah berbuka itu, doa itu. Bukan sebelum, meskipun ada ulama yang memperbolehkan. Tapi pendapat yang kuat itu ya tetap setelah berbuka sesuai dengan arti di doa itu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Itu fi'il madhi. Namanya fi'il madhi itu secara zaman sudah lampau, sudah terlewatkan. Yang artinya wa ala rizkika, atas rizkimu ya Allah kami sudah berbuka. Loh. Ya berarti apa? Setelah berbuka, doanya ketika pada waktu mohon maaf ada bukber ya, buka bersama. Ayo kita doa Allahumma. Loh itu kurang. Itu ya belum tahu referensinya mungkin.
Tapi ya nggak apa-apa, ada memang pendapat ulama di dalam kitab Busyrul Karim, ya, di dalam kitab Busyrul Karim itu ada yang di situ ya nggak apa-apalah, yang penting dikira-kirakan gitu aja ada. Tetapi pendapat yang mayoritas itu tetap setelah membatalkan puasa baru membaca doa itu. Lah setelah itu doa. Silakan doa masing-masing, ini adalah waktu diijabahnya doa, waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli abdin shaimin da'watun mustajabatun inda iftarihi u'tiyaha fid dunya awid dukhira lahu fil akhirah. Setiap hamba yang berpuasa mempunyai doa yang diijabah oleh Allah ketika mereka berbuka puasa. Diijabahnya adakahnya langsung di dunia atau disimpan dulu nanti dikasih pada waktu di akhirat. Ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sampai di sini sementara cukup dulu. Silakan yang mau bertanya tentang puasa. Silakan. Yang mau bertanya tentang puasa. Ya, monggo. Belum dijalani sama Raya. Senang, rasa gembira. Okay. Itu salah satu ibadah karena berkaitan dengan pahala. Kalau berkaitan dengan pahala pasti ibadah itu. Nah, gimana caranya? Atau ada semacam apa yang bisa tertanam dalam hati bahwa rasa senang dan gembira itu bukan hanya di awal, tapi kita sampai akhir gitu. Karena memang ya betul ya. Kadang di pertengahan ini sudah mulai namanya rasa senang sudah mulai, rasa gembiranya sudah karena sudah mulai menghitung biasanya berapa hari lagi sih puasa itu menurutnya barangkali itu salah satu kegelisahan. Waduh, puasa berapa hari lagi kegelisahan. Maksud saya sepakat dengan jangan sampai kita di awal gembira rasa senang, di akhirnya kegelisahan itu pengkhianatan terhadap diri sendiri. Saya kira-kira itu pengkhianatan sebenarnya. Alhamdulillah saya katakan alhamdulillah pahala tadi apa namanya luar biasa beberapa hadis dan sebagainya. Kita semangat di situ, posisi di situ. Begitu pertengahan apa sampai akhirnya. Jangan sampai bismillah ini kemudian tidak diakhiri dengan alhamdulillah gitu. Kegelisahan. Jadi bagaimana Ramadan ini supaya betul-betul bermakna, betul kesenangan, kegembiraan ini terpelihara dari awalnya. Jadi sudah tambah suasana berbeda, kebersihan, musim hias dan sebagainya, sampai dengan akhir gitu kegembiraan ini supaya tidak ada di tengah-tengahnya itu. Bahkan kalau kadang hari ini cuaca panas aduh aja itu sudah murah menurut saya gitu. Rasa gembira di mana di awal gembira senang. Hari ini cuaca capek banget, haus karena panas banget hari ini. Tapi kan ya kok balik ke pribadi kita sendiri, rasa aduh itu kayaknya sudah bergeser. Jadi pertanyaannya gimana itu mempertahankan atau ada semacam apa yang betul-betul kita senang gembira ini dari awal gitu terpelihara betul gitu loh. Walaupun tadi ya dari saya banyak apa namanya baca ini dan sebagainya. Kadang-kadang ada aktivitas tuh di luaran ini lalai hal-hal tadi yang saran atau misalkan itu saja barangkali supaya kita tetap terpelihara. Jangan sampai dari awal baik kita ada berusaha tadi sampai ekstrimnya itu pengkhianat antara diri sendiri dalam puasa itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang
pada waktu di bulan Ramadan, tadi kan sekali lagi bahwasanya penempaan diri itu adalah urusan tadi, urusan hati, urusan hal-hal yang dilarang itu kiranya kita bisa menghindari, yang itu sebenarnya sudah diusahakan dengan apa yang telah diatur oleh Allah, yaitu membuat perut kita itu lapar dan haus. Dengan adanya perut ini lapar dan haus, ini supaya diri kita itu tidak mudah untuk melakukan kemaksiatan. Tapi ternyata lapar dan haus itu menjadi problem juga bagi orang yang tidak kuat imannya atau imannya lemah. Jadi gini, makanya apa kiat supaya Ramadan ini bisa benar-benar istiqomah baik. Itu kan kalau dalam kajian para ulama sebenarnya tirakatnya itu usahanya itu sejak dari bulan Rajab. Makanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Itu sebenarnya 3 bulan ini Rajab, Sya'ban sama Ramadan. Untuk mencapai kesuksesan artinya mudah. Supaya mudah di bulan Ramadan kita istiqomah dalam kebaikan, itu adalah bagaimana kita baik di bulan Sya'ban. Supaya kita mudah baik di bulan Sya'ban, artinya diberikan kemudahan, tidak terlalu berat melakukan kebaikan di bulan Sya'ban, maka usahakanlah baik di bulan Rajab. Nah, ini bulan Rajab sudah lewat. Bagaimana kemarin bulan Rajab kita? Ya kan gitu. Bulan Sya'ban sudah hampir selesai. Masih setengah jalan ya, lebih dikit lah. Makanya terus kemudian bulan Sya'ban ini menjadi titik poin bagaimana kita di Ramadan nanti. Andaikan kita bisa istiqomah dengan meskipun usaha yang luar biasa, kalau sudah ijtihad usaha yang luar biasa di bulan Sya'ban, maka nanti akan menjadi mudah kita melakukan kebiasaan baik itu di bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Sya'ban ini tidak terlalu berusaha untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik, maka nanti di bulan Ramadan ya kita butuh usaha yang ekstra supaya bisa menjadi orang baik yang istiqomah. Makanya kan dalam kitab Tufatul Iwan pernah saya sampaikan kemarin di Muhajirin dan di yang lainnya kan, man awwada nafsahu fihi fi Sya'bana bil ijtihadi faza fi Ramadhana bi husnil i'tiyadi. Barang siapa membiasakan dirinya di bulan Sya'ban dengan terus berusaha menghindarkan dirinya dari perbuatan maksiat, ya kan? Berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban itu, faza fi Ramadhana bi husnil i'tiyadi, maka dia akan beruntung di bulan Ramadan, dia terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apapun itu amalannya, yang penting dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan keharaman, seperti itu, dan tidak mudah berkeluh kesah. Dilihat dari bulan Sya'bannya. Nah, karena ini sudah berhubung sudah lewat, masih ada kesempatan lah 2 pekan kita usahakan diri kita minimal tadi i'tina usyari' bin nawahi fauqa tinai syari' bil awamiri. Minimal kita hindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Kalau memang di bulan Sya'ban kita masih amburadul umpama, ya termasuk salah satu kiatnya alhamdulillah kan, pada praktek yang ada di sini sering ada kultum, sering ada kajian pada waktu bulan Ramadan. Makanya kajian pada waktu bulan Ramadan itu selalu mengingatkan atas keutamaan bulan Ramadan. Tujuannya itu biar andaikan sempoyongan ke kanan, ada yang menegakkan ke kiri, ada yang menegakkan ke belakang menggeblak, ada yang menegakkan kembali, diingatkan. Karena bagaimanapun juga al-insanu mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia memang tempatnya lupa. Oleh karena itu patut untuk diingatkan. Sedangkan kata-kata aduh, mengeluh, berkesah itu memang mengurangi daripada pahala puasa. Pun demikian, umpama tadi puasa, kemudian saking panasnya kerja ngeluh. Malamnya
ada kajian kultum umpama, diingatkan jangan sampai mengeluh, mengurangi pahala, dia sadar, astagfirullahaladzim, istighfarnya diterima oleh Allah, selesai. Selesai. Pokoknya kalau kita mau geblak, ingat langsung istighfar, langsung melakukan perbuatan yang baik, ini nanti akan menjadi kebaikan yang bisa menutupi keburukan kita pada waktu itu. Terus dan terus dan terus, jangan sampai terus kemudian kita kalah di akhir. Minimal di situ pada waktu akhir-akhir ini kita tidak ketinggalan momen untuk mencari akhir-akhir atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Gitu aja sih. Dan itu wajar. Makanya ada kultum terus setiap malam atau setiap seminggu dalam bulan Ramadan, itu wajar karena untuk mengingatkan. Monggo, Bapak, ada lagi? Atau cukup? Ya. Amalan yang sering terlupakan di hari-hari Ramadan itu kira-kira apa? Amalan yang sering Terlupakan, ya, yang saya tahu kan yang mungkin kita fokus sama makan buka puasa bersama, padahal di situ kalau nggak salah kan ada doa yang paling bagus kita waktu yang paling bagus untuk berdoa. Mungkin yang lainnya apa? Yang mungkin terlupakan kita ya. Jadi alhamdulillah Pak ya, seperti di musola, di masjid, itu pada prakteknya itu sering sudah ada wiridan yang dibaca secara bersama-sama dan itu afdol. Seperti contoh, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi ada dua perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah itu. Ada dua perkara yang benar-benar kita butuhkan untuk kita haturkan kepada Allah. Dua perkara tersebut yang diridhoi Allah adalah keimanan kita dan istighfar kita. Permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua perkara yang sangat kita butuhkan adalah apa? Fatas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Yang punya tadi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amalan yang sering mungkin kita lalaikan adalah niat. Niat, terutama bagi orang-orang yang di situ masih aktif bekerja. Kalau kita pada waktu bekerja di bulan Ramadan, kok kita niati contoh mencari nafkah umpama, itu akan menjadi pahala tersendiri. Kadang kita kerja gitu aja, berangkat aja. Terus termasuknya adalah pada waktu tidur. Pada waktu tidur pada waktu puasa. Kalau kita niati supaya tidak daripada buka HP nggak karuan, ya udah mending tidur aja. Jadi kalau kita bisa mengolah niat, maka akan menjadi pahala yang luar biasa bagi kita. Ya. Jadi wirid itu amalan itu nggak harus melulu wirid, Pak. Nggak harus melulu wirid, tetapi adalah lebih kepada lisanul hal. Lisanul hal atau bagaimana kita memposisikan diri kita dan hati kita. Makanya kan ada ulama yang suante secara lahir, tapi dia awalnya berperang secara batin. Artinya apa? Dia tidak kelihatan banyak wirid, tetapi dia awal-awalnya itu berperang batin, bagaimana ketika dalam setiap langkahnya, gerak-geriknya itu bernilaikan ibadah. Pada waktu berbuka puasa, kadang itu yang dohirinya itu ibadah malah dosa kok. Ya kan? Kadang buka bersama, tapi ternyata ada hati yang tidak baik. Ada temennya cuma ngirimi bakwan, ini gimana sih kok cuma ngirimi bakwan, yang lainnya pada daging. Lah itu gimana itu? Loh, itu kan kelihatannya momen yang baik tapi jadi maksiat kan seperti itu. Makanya kumpul ya kumpul tapi harus hati-hati. Tapi kalau masalah amalan apa, saya yakin di situ amalan itu sudah banyak dan sudah luar biasa.
Yang belum benar-benar kita maksimalkan adalah ini loh. Jaga hati seperti yang dicontohkan Bapak tadi, bagaimana mulut kita itu terhindarkan dari kata-kata yang mengeluh di bulan Ramadan. Bagaimana mulut kita itu terhindarkan dari kata-kata ingin segera selesai Ramadan. Bagaimana hati kita itu bisa meniatkan dalam setiap posisi kita bernilaikan ibadah. Bagaimana tangan kita itu bisa benar-benar menjaga, mengerem, mengontrol supaya tidak mudah untuk mengetik yang aneh-aneh, berstatus yang aneh-aneh. Nah, gitu. Itu adalah praktek yang insya Allah nanti kita akan disalami oleh malaikat Jibril seperti tadi. Bukan malaikat Israel loh, malaikat Jibril. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Melanjutkan dari masalah kegembiraan kita menyambut di bulan Ramadan adalah sesuatu yang utama ya buat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena begitu mulianya bulan Ramadan sehingga diingatkan dari bulan Rajab, Sa'ban sampai kita sangat berharap kita sampai di bulan Ramadan. Apakah, nah tanyanya adalah apakah kita cukup bergembira saja menyambut Ramadan? Untuk tahap kesananya itu modal apa yang harus kita punya? Apakah dengan kegembiraan cukup atau kita menjalankan memang sesuai yang tadi dianjurkan melalui keterangan-keterangan yang tadi Ustaz berikan? Jadi kalau sudah gembira, mestinya kan nanti akan aksi. Tadi Pak, ketika sudah ada perasaan senang, maka senang itu bisa terbuktikan kalau ada action. Seperti kita senang sama istri kita, kan nggak cuma senang. Kan harus ada action. Aku tak butuh kata-katamu, Mas. Aku butuh emas. Loh kan gitu kan. Aku butuh. Jadi artinya ketika sudah ada kata-kata senang, pasti di situ akan timbul action. Kira-kira apa ini yang disenangi oleh zat yang maha memberikan rasa senang ini? Oh, bersih-bersih. Oh, pakai pakaian-pakaian yang wangi. Oh, pakai pokoknya yang baik-baik lah, sehingga di situ ada momen-momen yang berbeda daripada hari-hari biasanya. Awas di situ, jalankan puasa, jalankan kewajiban, jangan sampai melakukan keharaman, karena seperti halnya dalam Nasha'uddinnya itu seperti ini. Fa innal ma'asi fil awqatil fadilah yakunu ismuha adiman wa wizruha katsiran. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan di waktu yang utama, yang diutamakan Allah, seperti bulan Ramadan, yakunu ismuha adiman wa wizruha katsiran. Maka dosa yang dilakukan di dalamnya itu ya lebih besar. Lebih besar daripada waktu-waktu yang lain. Nadhira kathrati thawabi al-a'malil fa as-solihati al-waqiati fil awqatil fadilah. Seperti halnya pahala yang juga lebih besar dilakukan di waktu yang mulia daripada waktu-waktu yang lainnya. Di Ramadan ini jelas tadi dijelaskan semua amal, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, apakah itu umroh. Nah, haji kan nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin kan haji kan. Apakah itu umroh, apapun amal itu dilipat gandakan oleh Allah. Bukti dengan adanya lipat ganda pahala itu ridhonya Allah itu sangat mudah turun kepada kita. Nah sebaliknya, ketika melakukan dosa, ya dilipat gandakan. Makanya ada keterangan seperti ini, maksiat pada waktu bulan Ramadan dengan maksiat pada waktu di bulan selain Ramadan itu rasanya itu bagi orang yang beriman loh, itu rekoso di bulan Ramadan. Orang maksiat di rumah sama maksiat di masjid itu perasaannya itu berat ketika maksiat di masjid. Orang maksiat di Indonesia dengan maksiat di Mekah, di Madinah, kota haram, tanah haram maksudnya, itu juga rasanya itu beda, dan itu memang saya meskipun belum ke sana ya, itu dapat cerita dari teman-teman kayak gitu maksudnya. Dan itu kemaksiatan ibarat gini loh Pak. Ada aja
musibahnya. Kalau bahasa keranggan pamali, ya. Kalau maksiat di sini kata teman saya yang sekolah di Timur Tengah, kalau maksiat di sini sih ya ada efeknya, tapi nggak begitu. Tapi kalau di sana langsung, pokoknya musibah itu langsung, pokoknya ada aja karena memang tadi tempat yang dimuliakan Allah, waktu yang dimuliakan Allah, pahala ya dilipatkan, tapi jangan juga lupa maksiat juga dilipatkan dosanya. Makanya kita harus hati-hati. Jaga mulut, jaga perasaan. Rasanya seperti itu, Pak. Cukup, Bapak? Ya, monggo. Memasukkan barang ke dalam tubuh itu kan bisa membatalkan puasa. Nah, pada saat kita berwudu nih, umur atau menghirup hidung gitu kan, terus ini, nah ini untuk menghindari itu seperti apa itu? Atau ada yang dianggap ya alternatif atau apa itu? Kalau contoh pada waktu berwudu, urusan madmadah sama istinsyak itu tetap sunnah, tetapi tidak disunahkan mubalaghah, terlalu. Contoh madmadah berkumur yang terlalu itu dimasuk langsung gitu. Itu berarti terlalu. Kalau prakteknya terlalu atau prakteknya berlebihan, kok sampai masuk, maka puasanya bisa batal. Tapi kalau tidak terlalu, biasa-biasa aja, nggak sengaja dipentok sama temennya, langsung masuk, lah itu nggak masalah. Karena pada prakteknya, kalau masuk ada barang yang masuk ke dalam, itu kalau pada praktek yang masyru' disyariatkan, contohnya tadi, ketika wudhu gini biasa-biasa aja, ya tiba-tiba ada goyang-goyang siapa umpama. Terus ada yang masuk, itu nggak masalah, Pak. Bedanya kalau tidak ada apa-apa, tidak ada syariat, tidak ada anjuran dari syariat melakukan hal semacam itu, ada yang masuk, maka di situ bisa membatalkan puasa. Ya, termasuk dalam praktek yang mungkin dipertanyakan itu junub. Mandi junub. Itu boleh enggak ketika junub pada waktu malam hari, mandinya ketika sudah subuh? Ya boleh-boleh aja. Yang penting hati-hati, enggak terlalu terus kemudian ini disorkan gini umpama gitu ya. Ya pada prakteknya di situ sunnahnya tetap sebelum fajar sudah mandi. Termasuk mungkin buat info bagi istri-istri Bapak, pada waktu haid ataupun nifas, itu tetap sunnah untuk imsak. Sunnah untuk tidak makan minum pada waktu itu. Bukan kok diniati puasa, tapi menghormati orang yang berpuasa. Toh andaikan makan dan minum, sunnahnya adalah tidak dilihat orang lain. Yusannu lahul imsak baqiyatan nahar fa in khalafu nudiba ikhfa'u aqlihim amma yajhalu udrahum. Sunnahnya kalau memang dia mau makan atau minum, dia sembunyi dari orang-orang yang tidak tahu bahwasanya dia sedang mempunyai udzur. Nah, seperti itu, Pak. Demikian kajian pada malam hari ini. Sebenarnya kalau kita mau membahas fikihnya puasa itu juga banyak sekali, Pak. Dan mungkin nanti lagi terasanya itu pada waktu sudah masuk bulan Ramadan. Kalau ini kan kadang kita masih membayang-bayangkan seperti itu. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.